maka dia akan menampilkan seperti ini teman-teman kan. Nah ini karena saya sebelumnya udah pernah buat, maka dia akan seperti ini. Nah di notebook LM ini banyak banget teman-teman manfaatnya. Nah teman-teman bisa langsung klik lah nanti, misalnya teman-teman bisa cari-cari lagi untuk kalau teman-teman mau lebih jelas lagi. Nah di sini teman-teman bisa klik ada sini buat notebook baru. Nah oke, kalau seperti ini, nah inilah adalah tampilan dari halaman notebook LM-nya. Nah, di sini kita untuk membuat lembar kerja kita. Di sini ada untuk yang sebelah kiri ini dia untuk melihat history apa aja yang udah kita buat. Kalau yang ada di sini dia untuk lebih ke arah kita mau ngapain. Kalau teman-teman mau buat ringkasan bisa, kalau teman-teman mau upload file bisa, kalau teman-teman masukkan situs link juga bisa gitu. Kalau teman-teman mau ngambil dari Google Drive, di sini juga muncul. Kalau teman-teman nanti mau menampilkan teks juga bisa, semuanya bisa teman-teman ya. Nah, kalau di sebelah kanan ini dia ada untuk fiturnya teman-teman. Dia bisa menampilkan ringkasan audio, bisa set presentasi, bisa ringkasan video, bisa membuat peta pikiran, laporan, kartu tanya jawab, kuis dan infografis. Nah, di sini coba aja kalau teman-teman mau ngupload file ya. Di sini saya contohkan aja teman-teman ya. Nah, upload file, contoh di sini saya buat nih ya ebook fondasi. Nah, oke. Dia akan muncul nih di sini teman-teman. Dia akan menampilkan ada data yang ada di sini. Nah, tampilkannya, dia akan mencari data kita ini tentang apa gitu. Nah, karena saya buat di sini tentang ebook monetisasi bisnis online. Nah, di sini langsung dia akan mencari, dia akan mempelajari data-data kita yang kita kirim. Nah, setelah datanya dipelajari, maka datanya akan dikirim ke kita. Teman-teman udah paham kan tentang cara kerja AI kan? Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, jadi terus kalau misalnya teman-teman mau fitur-fitur yang lain, ini teman-teman bisa coba aja. Kita kan pelajari semua teman-teman, cuman kita lebih ke arah nanti di video selanjutnya aja teman-teman ya. Nah, di sini kita fokus aja ke sini. Nah, di sini contoh, misalkan di sini ada tentang ebook ini ya, di sini langsung saya buat. Di sini saya tanya nih contoh, ebooknya tentang apa? Pelajarannya apa aja? Ebooknya bahas apa aja? Contoh ya, bahas apa aja? Saya tanya. Nah, di sini kita bisa tanya jawab teman-teman. Nah, di sini kita tanya jawab sama dia, sama si AI-nya ini, makanya akan mencari jawabannya. Nah, data yang dia berikan ke kita itu semua berdasarkan dari file yang kita berikan kepada si AI tadi. Nah, dia akan mempelajari data-datanya. Jadi ini gampang banget teman-teman dan ini sangat berguna banget. Dipelajarinya nih, oh yang pertama di bab 1 ini bahas ini, bab 2-nya bahas ini, bab 3-nya bahas ini, semua dibahas. Kita nggak mesti lagi harus untuk membaca satu persatu karena semua dibahasnya secara ringkas. Di sini teman-teman kemarin udah belajar ya cara mengaksesnya gimana, cara untuk membukanya. Nah, di sini aku jelaskan sedikit lagi teman-teman. Kalau dia di sini fitur-fiturnya kan ada untuk ini ya, untuk menerapkannya menggunakan ada di upload file, situs, drive, dan teks yang disalin. Nah, kalau di upload file itu dia untuk mengupload file seperti file yang tadi kita kemarin ya. Nah, tapi kalau misalnya ada situs, teman-teman contohnya, ini contoh teman-teman ya. Misalnya teman-teman mau menampilkan cari video yang di YouTube. Ini aku langsung coba teman-teman ya. Aku cari dulu video-video dari YouTube. Contoh di sini video yang panjang itu videonya tentang contoh bahas sejarah contoh ya, bahas video sejarah kemerdekaan Indonesia contoh ya, sejarah kemerdekaan Indonesia. Oke, di sini. Nah, ini videonya ini panjang nih teman-teman. Nah, kita cari video yang panjang, contohnya mana ya yang panjang ya. Nah, nih. Ini ada panjang nih kan. Nah, di sini aku klik videonya, aku salin aja teman-teman ya. Nah, aku masukkan situsnya. Tadi kan ini kan link YouTube kan. Nah, di situs. Ini biasanya di link YouTube, teman-teman. Nah, teman-teman bisa ambil aja nih video yang ada di sini. Nah, teman-teman ambil video terserah. Ini saya contohnya ini saya masukkan. Saya sisipkan. Oke. Nah, kita tinggal tunggu aja. Dia akan memberikan datanya. Dia bahas tentang apa? 3 serangkai pionter of Indonesia. Nah, karena aku nggak mau nontonnya sampai habis, teman-teman. Di sini aku langsung tanya aja ke dia. Apa aja poin penting dari video itu? Apa aja poin penting dari video itu? Aku tanya ya. Aku tanya ke dia. Apa aja poin pentingnya? Nah, bahkan dia kan menjelaskan berdasarkan video yang sudah kita berikan. Nah, jadi kita teman-teman nggak perlu lagi nonton dari awal gitu ya. Nah, proses singkatnya apa? Dia kan memberikan datanya, pendirinya, semua kan dirangkainya secara mudah kan. Nah, contoh lagi kalau misalkan teman-teman di sini mau masuk dari Google Drive, teman-teman bisa langsung bisa ceknya.
Misalnya teman-teman ada datanya di Google Drive, teman-teman bisa cek nih datanya gimana. Contoh ini laporan penjualan ya, ini aku buat, aku sisipkan. Nah, oke, aku sisipkan teman-teman ya. Dulu aku buat di sini. Nah, makanya akan menampilkan nih data yang ada di sini. Nah, dari laporan itu apa aja? Kita bisa mempelajari data yang sudah diberikan. Nah, lah enaknya untuk si notebook LM ini, untuk yang ada di sini. Oke, file udah betul ya. Nah, oke, terus selanjutnya di sini ada apa lagi ya? Oh, sorry. Selanjutnya ada teks yang disalin. Kalau di teks yang disalin kita ingin mempelajari teks yang ada. Contoh misalnya teman-teman ada dari buku. Di sini saya ambil aja artikel ya. Apa itu contoh aja teman-teman, apa itu digital marketing contohnya. Nah, oke, nah di sini ada artikel ini panjang contohnya ya. Oke, ini kita langsung klik dulu. Aku mau menampilkan semua teks yang ada di sini. Nah, ini macam-macam teksnya. Teman-teman bisa ngambil teksnya dari Google seperti ini, ataupun teman-teman misalnya ada buku, teman-teman bisa pakai dari bukunya juga bisa kok, nggak masalah. Nah, oke, di sini taruh dulu ya, lama banget. Oke, dia akan menunggu masih muncul. Nah, kan udah ada nih. File ini kan banyak banget gitu ya. Nah, di sini aku langsung mau nunjukkan aja. Aku copy. Ini contoh aku copy semua ya, teman-teman ya. Di sini aku copy. Nah, ini banyak banget ya. Kalau kita bacanya nih, wah capek juga bacanya gitu kan. Nah, di sini aja ya aku masukkan. Aku salin di sini, aku tempelkan. Oke. Nah, di sini aku tempelkan, aku sisip. Ini udah muncul ya, datanya udah banyak. Ini anggap aja dari buku gitu ya. Ini saya aku ambil dari si artikel sih. Oke. Ini udah muncul. Nah, dia akan menampilkan nih datanya apa aja, teks yang memberikan panduan mengalami gitu ya. Aku buat berikan poin penting, berikan poin penting dari setiap file, setiap materi gitu ya, setiap materi. Oke, aku enterkan. Pengertian digital marketing ini manfaatnya, kelebihannya, dia akan menjelaskannya secara lebih ringkas. Yang awalnya tadi ini panjang banget kan, nah awalnya tadi ini panjang banget bisa lebih, awalnya ini panjang nih ya segini ya. Nah awalnya ini panjang banget bisa diringkasnya menjadi seperti ini, menjadi sebuah poin-poin pentingnya aja. Nah terus selanjutnya ada apa lagi ya, kita cek, kita tengok ada teks yang disalin udah, semuanya udah ya. Nah jadi seperti itu kurang lebih teman-teman ya. Teman-teman bisa manfaatkan semuanya ini sesuai dengan kebutuhan bisnis dari teman-teman. Oke, semua fitur yang ada di sini teman-teman. Nah kita akan pelajari semuanya. Nah jadi gimana caranya teman-teman di sini bebas mau ngambil dari upload file, situs atau drive atau bahkan teks yang disalin. Aku gunakan aja teks yang disalin ya. Di sini aku tampilkan teks yang kemarin. Aku kontrafikan aja. Nah, cuma karena ini kepanjangan dan gitu aku juga nggak mau data terlalu banyak, hanya sebagai contoh. Di sini aku langsung kurangi aja datanya teman-teman ya. Di sini langsung buat di sini aja deng sampai segini. Aku gunakan datanya singkat segini aja ya. Nah, aku sisipkan. Oke, dia akan menampilkan. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan studio di sini, pastikan teman-teman ada masukkan datanya. Karena kalau teman-teman nggak masukkan datanya, maka dia nggak akan bisa teman-teman ya. Nah, oke, kalau seperti ini, di sini macam-macam fiturnya. Di sini ada ringkasan studio, slide presentasi, ringkasan video, bahkan yang lain. Kalau ringkasan audio ini kita membuat audio. Kita coba ya teman-teman ya. Aku coba membuat audio contohnya. Nah, dia bisa membuat audionya teman-teman. Dia akan membuat audionya. Nah, jadi kalau untuk loading ada di sini, semua itu tergantung dari kecepatan internet teman-teman dan datanya sebanyak apa. Kalau misalnya datanya banyak banget itu maklum lah teman-teman, dia bisa lebih lama. Tapi karena aku buatnya lebih sedikit, harusnya sih lebih cepat gitu ya. Nah, kalau ringkasan audio ini saya ulangi lagi teman-teman ya, itu membuat audio. Kalau saya presentasi ini dia lebih ke arah membuat PPT. Jadi teman-teman masukkan teksnya, dia akan bisa membuat PPT. Kalau ringkasan video ini membuat video, kalau peta pikiran ini dia membuat diagram alir gitu ya. Nah, kalau laporan itu membuat laporan, kartu tanya jawab untuk Q&A, ada kuis, ada infografis, ada tabel beta. Semuanya teman-teman tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Nah, ini aku masih loading seperti ini. Kita tinggal tunggu aja teman-teman. Oke, karena tadi aku coba ringkasan video audio dia nggak bisa gitu ya, aku juga nggak tahu masalahnya apa. Teman-teman bisa coba sendiri teman-teman caranya seperti itu. Nah, coba aku mau buat yang lain aja. Aku buat sini peta pikiran contoh ya. Nah,
Di sini kan dia memberikan nih, kalau kita klik di sini, teman-teman klik yang ada di tanda panah ini ya, dia akan memberikan ini topiknya. Topik ini tentang apa? Nah ini untuk rekomendasinya seperti ini. Nah kita bisa membuat yang lain. Contoh aku mau buat topiknya, contoh misalnya kayak buat secara struktur, buat secara struktur. Nah, teman-teman bisa tambahkan lagi, teman-teman mau buat seperti apa topiknya. Nah, kalau seperti ini kan teman-teman klik buat, maka dia akan membuat ya untuk di peta pikirannya. Nah, karena dia masih membuat ini dia masih dalam proses ya. Kalau misalnya proses seperti ini dia lama atau cepat itu tergantung internet teman-teman dan tergantung datanya pada berapa banyak yang teman-teman tampilkan. Kalau di sini saya nggak begitu banyak datanya ya. Kalau saya klik di sini, nah ini kan udah saya ringkas sebelumnya kan. Nah, oke. Di sini akan membuat peta pikiran. Nah, oke teman-teman, kita tunggu aja teman-teman ya untuk peta pikirannya. Masih dalam proses. Oke, karena dia udah jadi, teman-teman bisa langsung klik ya. Nah, di sini teman-teman dia sudah menampilkan data yang sudah kita buat. Data yang ada di sini pastinya berdasarkan dari sumbernya. Nah, di sini aku klik secara apa? Di sini kan menampilkan digital marketing apa aja. Di sini klik pengertian. Mereka munculkan pemasaran digital, metode strateginya gimana, terus manfaatnya itu dari mana sumbernya, terus dia bisa menampilkan kelebihan utamanya gitu ya. Ini teman-teman bisa langsung klik-klik aja di sini. Nah, kalau seperti ini akan menampilkan data yang seperti ini. Nah, datanya seperti ini ya. Teman-teman bisa langsung gunakan, terapkan seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau download, teman-teman klik aja, tinggal di sini download. Nah, maka dia akan mendownload datanya. Ini aku tutup. Saat teman-teman mau buka yang lain, aku udah buat ini. Penasaran nih PPT bisa nggak? Teman-teman bisa klik di sini slide presentasi untuk PPT. Di sini bisa, karena saya mau buat sini slide presenter aja, saya buat pendek bahasa Indonesia gitu ya. Di sini oke lah, langsung aja lah gitu ya. Saya klik buat. Nah, makanya akan proses membuatnya. Tapi teman-teman, sini agak disclaimer dikit ya. Nah, jadi di sini kan akunnya kan ada dua nih, akun yang free dan akun yang gratis gitu ya. Akun yang free dan akun yang berbayar. Kalau misalnya kita pakai akun yang free atau yang gratis, dia ada batasannya teman-teman. Dia nggak bisa langsung sekali banyak, nggak bisa. Dia dibatasi per hari. Nah, kalau biasanya saya dulu tuh buat ini tuh presentasi PPT ini tuh dia sehari cuma bisanya 3. Dia cuma bisanya 3. Kalau misalnya teman-teman mau sehari bisa sampai 10, bisa sampai 15 dan banyak segitu, teman-teman harus berlangganan kepada mereka. Cuman kalau misalnya dari saya sih, kalau misalnya gratis aja lebih dari cukup. Tapi kalau teman-teman butuh yang lebih apa lagi, teman-teman harus berlangganan. Nah, di sini masih proses teman-teman, kita tunggu aja. Oke, file sudah jadi dibuat. Nah, kalau udah jadi teman-teman bisa klik aja di sini. Nah, kita klik, kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya sudah jadi teman-teman ya, dan dia sudah berbentuk PPT. Nah, sudah berbentuk PPT seperti ini, teman-teman tinggal dilihat aja apakah ada yang tepat, teman-teman. Kalau ada yang tepat, teman-teman bisa klik ubah-ubah aja. Nah, kalau seperti ini, kalau kita mau melihat lebih jelas, tinggal klik aja seperti ini. Nah, udah jadi ya, oke. Misalkan teman-teman mau download dah. Teman-teman tinggal klik aja yang ada di sini titik 3. Datanya ada pilihan ada mau download dokumen atau download dalam bentuk PPT. Dan ini file PPT ya, di sini saya download yang file di PPTX. Oke, sudah saya klik. Maka dia akan otomatis terdownload teman-teman ya. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau menikmati yang lain, oh aku mau buat untuk laporan, aku mau buat infografis, aku mau bentuk dalam ringkasan video. Teman-teman tinggal klik aja, tinggal diklik aja teman-teman ya. Nah, jadi semuanya sama teman-teman, nggak ada bedanya. Mau video juga bisa sama, teman-teman tinggal klik aja ya. Yang penting teman-teman paham aja cara menggunakannya udah bisa. Oke. Teman-teman mempelajari fitur-fiturnya. Nah, sekarang kita lebih spesifik lagi untuk bisnis. Nah, sebetulnya sama aja teman-teman caranya. Nah, di sini aku cuma sebagai contoh aja teman-teman. Teman-teman bisa klik yang ada di sini upload file ya. Di sini aku mau buat upload file. Nah, di sini aku pilih data-datanya sesuai dengan teman-teman ya. Nah, di sini contoh aku pilih di sini ya. Aku izin teman-teman file yang ada di sini ya. Nah, oke, di sini aku pilih yang ada di sini. Nah, dia file itu bisa berbentuk 2 teman-teman. Maaf, sorry, saya ada bentuknya file itu hanya bisa bentuk 3. Dia bisanya menggunakan dokumen di Word, PDF, dan di gambar aja. Kalau file berbentuk Excel dia nggak bisa teman-teman. Di sini aku langsung pilih aja yang di sini ya, yang bentuknya PPT. Oke, aku tambahkan lagi ya. Ini file 1 aku tambahkan. Aku tambahkan lagi file yang kedua. Di sini contoh kayak ringkasan eksklusif. Oke, aku tambahkan. Nah, di sini aku masukkan ada 2 file. Teman-teman bisa langsung gunakan terserah teman-teman mau berapa file. Di sini hanya sebagai contoh aja 2 file. Nah, dia akan menjelaskan nih tentang file-file tersebut. Nah, di sini ada laporan penjualan sebelah di sini ya. Di sini aku buat laporannya. Dia akan menampilkan data-data yang ada di sini, teman-teman. Nah, menampilkan data yang ada di sini, oke.
Selanjutnya aku mau buat file yang kedua juga sama tentang eksekutif. Nah, di sini teman-teman tanya jawab aja teman-teman. Di sini aku buat contoh kayak berikan berikan poin penting berikan poin penting dari dua file tersebut. Nah, ini aku cuma sebagai contoh. Kalau teman-teman punya lebih spesifik lagi, teman-teman bisa bisa teman-teman ikuti aja. Bisa aku cuma sebagai ini aja, sebagai contoh aja ya. Nah, oke. Di sini aku minta buatkan dua penting dari file tersebut kan. Nah, dia akan mempelajari data dari duanya. Karena kita mau menampilkan dua, otomatis dia akan menampilkan dua datanya. Nah, data kan tersebut kan beda-beda ya. Nah, dia akan menampilkan semua datanya. Terus kalau misalnya udah jadi seperti ini, kalau misalnya teman-teman mau langsung ke fiturnya, oh aku kan udah jadi buat nih, aku mau buat dong PPT-nya, teman-teman tinggal klik aja PPT gitu. Teman-teman klik PPT, oh, aku mau buat peta pikiran, teman-teman klik aja peta pikirannya, aku mau bentuk dalam ringkasan video, teman-teman tinggal klik aja. Nah, aku di sini coba yang untuk di ringkasan infografis ya. Di sini aku langsung buat di infografis. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan fiturnya. Aku di sini buat aja seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini aku langsung buat yang infografis teman-teman. Cuman kalau teman-teman mau yang lain juga bebas. Itu gimana teman-teman aja. Kalau teman-teman mau buat di ringkasan video ya silakan. Kalau teman mau buat di PPT ya silakan. Mau buat bentuk laporan juga silakan. Nah, aku biar lebih keren aja aku buatnya di bentuk infografis teman-teman. Oke, file sudah jadi teman-teman. Aku klik aja yang di sini. Nah, dia akan menampilkan infografis teman-teman ya. Nah, terus dia akan menampilkan data seperti ini nih. Nah, ini sangat bagus teman-teman. Teman-teman bisa langsung gunakan datanya ini untuk kebutuhan dari bisnis teman-teman. Bisa untuk kebutuhan konten, bisa untuk memberikan gambaran seperti pelanggan. Misalnya ada pelanggan nih, oh dia mau datanya seperti ini, teman-teman tunjukkan aja. Atau ke tim teman-teman juga boleh. Jadi teman-teman bisa langsung buat seperti ini tanpa teman-teman langsung membuat desainnya ulang. Oke, di sini kalau mau download seperti biasa ya, klik titik 3 ini teman-teman klik download. Maka dia akan menampilkan gambar yang sudah di-download. Bahkan gambarnya ini bagus nih, dia SD ya, nggak pecah gambarnya, oke? Nah, jadi seperti itu teman-teman. Untuk penerapannya, tinggal teman-teman aja kreasikan aja gimana. Saya sengaja nggak langsung terlalu vulgar kali, istilah katanya terlalu apa ya, terlalu detail kali, enggak. Karena biar teman-teman mau belajar. Teman-teman belajar aja, teman-teman kreasikan sesuai dengan kebutuhan bisnis teman-teman. Oke teman-teman, sekian video kali ini ya. Kalau teman-teman yang kurang paham untuk video kali ini, teman-teman tanya aja di kolom komentar. Bagi teman-teman yang suka video ini, silahkan di like teman-teman ya. Share video ini kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat. Oke, terakhir jangan lupa subscribe teman-teman ya. Kita sampai jumpa di video selanjutnya.